ada 4 kelompok manusia yang nantinya di akhirat oleh Allah diberikan derajat yang sangat tinggi. Siapa mereka? Yang pertama adalah imamun adilun. Yang pertama adalah seorang pemimpin, seorang imam yang betul-betul adil. Pemimpin yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, pemimpin yang tidak hanya memikirkan keluarganya, tapi pemimpin yang berkorban pikiran, tenaga, dan berusaha memikirkan masyarakat dan rakyatnya. Kalau ada seorang pemimpin yang benar-benar jujur, kalau ada pemimpin yang benar-benar adil, maka pemimpin ini adalah seorang yang luar biasa. Karena apa? Diamnya semua pergerakan yang dilakukan oleh imamun adil, pemimpin yang adil, itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan rapat, melaksanakan duduk dan sebagainya, dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah adalah ulama yang ikhlas. Ulama yang ikhlas mengajarkan ilmu-ilmunya tidak karena popularitas, tidak karena dia ingin terkenal, tidak karena materi, tapi betul-betul mengajar untuk menghilangkan kebodohan yang ada di masyarakat. Ini tipe ulama yang nantinya derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang derajatnya tinggi adalah ghaniyun sabirun, atau dengan kata lain sakhawatul aghniya. Seorang yang kaya raya tapi sangat peduli terhadap lingkungan, sangat peduli terhadap masyarakat, di mana masyarakat yang kurang mampu dia bantu dengan uangnya sendiri. Ada orang yang tidak bisa bersekolah, dibayar SPP-nya. Ada yang kurang mampu di dalam usaha, maka diberikanlah modal. Kalau ada seorang yang kaya peduli, orang yang kaya bersedekah, orang yang kaya berdermawan, maka ini adalah tipe seseorang yang nantinya mendapatkan derajat yang tinggi. Yang keempat, fakirun sabirun, orang yang tidak berkecukupan di dalam masalah ekonomi, atau bisa dibilang kurang di dalam ekonominya, tapi dia tetap sabar. Hal ini bisa dikatakan bagaimana orang yang tidak mampu tapi sabar. Orang yang tidak mampu tapi sabar adalah orang-orang walaupun ekonominya tidak cukup, dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Inilah seorang fakir yang hebat. Dan apabila ada kita temui seorang yang fakir yang demikian, maka doanya luar biasa, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dua hal antara orang kaya dan orang yang miskin
Nabi pernah menyampaikan satu hadis, laula sakhawatul aghniya lahalakal fuqara walaula ta'watul fuqara lahalakal aghniya. Kalau tidak ada kedermawanan orang-orang yang kaya, maka sangat berat hidupnya orang-orang yang fakir. Dan sebaliknya, jangan sombong mereka orang yang kaya. Walaula ta'watul fuqara, kalaulah tidak ada dukungan, kalaulah tidak ada doa dari orang-orang yang fakir, niscaya orang-orang kaya akan jatuh. Ini apa yang disabdakan Nabi kepada kita semua. Maka dalam posisi apapun, kita jangan angkuh, kita jangan sombong di saat kita kaya, dan jangan kita merasa terhina di saat kita kekurangan. Tetaplah hati kita bersabar menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sukses berasal dari masyarakat yang miskin. Sebagaimana contoh seorang nabi, kita tahu Nabiullah Sulaiman alaihi salam, seorang nabi yang sangat kaya raya, seorang nabi yang menjadi pemimpin, menjadi raja, dan tidak ada satu kekuasaan siapapun di dunia ini sebelum dan sesudahnya Nabi Sulaiman yang persis sama dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah bisa menundukkan angin, bisa menundukkan hewan, bisa berkomunikasi dengan hewan, bisa berkomunikasi, tunduk semua jin dan manusia. Ini satu-satunya raja. Nabi Sulaiman berasal dari masyarakat dan orang-orang biasa, dan dari ekonomi yang sangat lemah. Karena pekerjaan Nabi Sulaiman adalah seorang penganyam. Berapa kalau kita hitung gaji dari seorang penganyam? Sangat kurang untuk kecukupan keluarga. Tapi satu saat Allah memerintahkan Nabiullah Sulaiman lewat malaikat Jibril, wahai Sulaiman, kamu cukupilah para janda-janda, cukupilah orang-orang yang fakir di sekitarmu yang tidak mampu. Malam harinya Nabi Sulaiman bermunajat, ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaanku ya Allah. Aku sangat kekurangan untuk kecukupan hidupku. Bagaimana aku bisa Engkau perintahkan aku harus mencukupi janda-janda yang ada di sekitarku dan orang-orang miskin yang ada di sekitar. Sulaiman, kata Allah, aku beri satu pilihan, berdoalah. Nanti di saat kamu berdoa maka aku ijabah semua permintaanku. Betul, setelah Nabiullah Sulaiman berdoa, maka rezeki, kekayaan datang dengan sendirinya. Nabiullah Sulaiman terkenal orang-orang yang sangat kaya raya. Di samping itu, hadirin hadirat jemaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat Nabi Sulaiman dalam posisi teratas, menjadi seorang yang kaya raya dan menjadi pemimpin, menjadi raja di raja, maka pernah Nabiullah Sulaiman itu lupa akan dukungan dari orang-orang yang diperintah awal, yaitu orang-orang miskin, janda-janda itu sempat tidak diberi santunan oleh Nabiullah Sulaiman. Setelah beberapa saat, Nabiullah Sulaiman dengan kesibukan dan aktivitas yang luar biasa itu lupa. Berapa saat Nabi Sulaiman kembali ingat,
istighfar kepada Allah, ya Allah, aku lupa akan perintahmu. Engkau perintahkan untuk mencukupi janda-janda yang pernah dulu engkau perintahkan kepadaku. Saat ini aku lupa. Didatangi janda itu, betul, datang di hadapan janda tua beranak 4. Setelah di hadapan janda, Nabi Sulaiman ditegur langsung oleh janda, apakah engkau ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala karena melupakanku? Inilah sebetulnya kekuasaan, harta, benda yang dimiliki oleh seseorang tidak terlepas dengan orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu, yang peduli mau mendoakan kepada kita. Mudah-mudahan siapapun kita, apapun jabatan kita, kita selalu bersama-sama, kita selalu ingat kepada kawan, kita selalu ingat kepada keluarga, kita selalu ingat pada tangga dan sebagainya. Hal ini akan menjadikan kita sosok yang nantinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mengapa seorang pemimpin yang adil, mengapa ulama yang ikhlas, mengapa seorang yang dermawan kaya raya itu nantinya diangkat derajatnya oleh Allah? Mari kita renungkan. Karena keputusan seorang pemimpin akan berdampak sangat besar, akan berdampak sangat luas kepada masyarakat luas. Fatwa-fatwa seorang ulama akan berdampak di masyarakat luas. Orang-orang yang kaya kalau salah untuk menyalurkan harta bendanya, maka akan memperburuk masyarakat, akan memperburuk bangsa ini. Seandainya ada orang yang kaya, hartanya pas disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu akan menenteramkan. Tapi di saat orang-orang yang punya uang, dia salah untuk menyalurkan hartanya, akan berdampak luas. Dengan hal dampaknya yang sangat luas inilah, maka konsekuensinya seandainya ulama ikhlas, seandainya pemimpin adil, orang yang kaya tapi dermawan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu ingat siapa kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bumi yang kita tempati bukan milik kita. Bumi yang kita tempati adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cuman sementara diberi hak kepada kita semua. Mudah-mudahan nantinya karena kita melaksanakan perintah Allah, kita akan diberikan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin.